Saudari, Paskah di dalam pemahaman orang Kristen, penyebutannya bisa beraneka ragam. Ya. Maka saya ingin mengajak kita sama-sama melihat bagaimana Alkitab membahas mengenai Paskah. Ya. Saudari, judul malam ini adalah Paskah bagi Tuhan. Saya mengambil ayat dasarnya adalah dari Keluaran pasal 12 ayat 11. Di sana, di kalimat terakhir, di ayat ini dikatakan, itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, mari sebelumnya kita lihat dulu istilah Paskah. Saudari, Paskah, berbagai macam orang bisa menggunakan kata atau sebutan yang berbeda-beda. Ada orang berkata Easter, sehingga banyak orang mengucapkan selamat kepada kita mungkin hari ini, atau sejak kemarin, Happy Easter. Nah, lalu ada juga orang berkata menggunakan Passover. Nanti kita akan lihat. Saya dengan cepat dulu. Atau Pesach atau Paskah. Oke. Sekarang saya akan tutup screen. Saya akan ajak kita streaming dulu ya. Sebenarnya mengapa bisa ada perbedaan kata? Ada yang berkata Happy Easter, ada yang berkata Happy Passover. Ya. Mari kita lihat dulu. Sebenarnya ada sedikit perbedaan. Saya akan mengajak kita sama-sama coba streaming, ya. Saudari, kalau Anda membuka di Google, Anda mencoba streaming, Anda menuliskan kata Easter, maka yang akan muncul adalah pernak-pernik mengenai Paskah. Ada kelinci, ada telur. Nah, lalu kalau kita menuliskan kata Passover, maka hasilnya sangat berbeda jauh. Yang ada di dalam ketika bicara Passover, ini adalah sebuah perayaan yang sampai hari ini masih terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita bisa lihat, ambil satu, saya klik ya, kita bisa lihat. Ini adalah mengenai apa yang ada di dalam Keluaran pasal 12. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Lalu bagaimana kalau kita coba searching kata Paskah, ya, malah bahasa Indonesia ya. Maka agak berbeda dikit daripada Easter, ya memang ada membahas mengenai ada kelinci, ada telur, lalu juga ada mengenai salib Tuhan dan kebangkitan Tuhan ya. Baik, kira-kira ini adalah sedikit pandangan kita melihat mengenai kalau kita searching, kita mencari ada sedikit perbedaan. Baik, sekarang saya akan kembali bahwa kita masuk ke dalam beberapa poin yang sudah saya siapkan ya. Baik, sesuai Anda bisa lihat di depan ya, bahwa saya ada meneliti sedikit ya supaya kita punya pemahaman yang lebih lengkap ya. Pertama adalah mari kita lihat istilah Paskah, Easter ya. Easter merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang sebenarnya dia adalah kata serapan, yaitu dari bahasa Jerman. Kalau kita di sini katakan akar kata bahasa Proto-Germanic yang memiliki arti to rise atau bangkit. Namun, pada abad ke-8, ada seorang sarjana Inggris bernama Saint Bede percaya bahwa kata Easter itu berasal dari dewa Ostra, itu di dalam bahasa Jerman, atau Dewi Istar, itu di dalam Babylon. Ya. Jadi ini adalah salah satu dewi dari orang Babel. Kedua dewi ini merupakan sebuah simbol kesuburan yang menunjukkan datangnya musim semi
kehidupan baru dan pembaruan. Jadi ini menurut kepercayaan atau penelitian dari Saint Bede dari abad ke-8. Jadi menurut Bede, ini kata Easter itu diambil dari nama Dewi atau nama dewa yang mengacu kepada kesuburan. Dan kebiasaan pada bangsa-bangsa waktu itu, mereka merayakan festival perayaan Easter ini adalah berkaitan dengan kelinci yang adalah menunjukkan kesuburan dan juga adalah telur yang dihias. Sehingga ini menjadi yang sering dilakukan hari ini di dalam Paskah. Oke. Jadi dari dua fakta ini kita bisa melihat sebenarnya Easter itu bukanlah kata atau sebutan yang alkitabiah. Ini adalah kata serapan atau kata yang diambil dari kebiasaan bangsa-bangsa. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan Alkitab, yaitu Passover. Oke, saya bukakan ayatnya dulu, yaitu di Keluaran pasal 12 ayat yang ke-11. So, saya bisa lihat di sini, dikatakan, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat pada tanganmu, burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Oke. Kata Paskah, saya langsung buka di sini aja, lebih cepat. Di dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, 12 ayat 11. Kata Paskah di sini, menurut King James, ini adalah ditulis dengan Passover. Ya. Jadi saudara bisa lihat, it is the Lord's Passover. Ya. Passover, kalau saya klik di dalam bahasa aslinya adalah Pesach di dalam bahasa Ibrani-nya. Saya tutup aja supaya kita jelas. Jadi, saudari, kita lihat, menurut Alkitab, Paskah, tulisannya, katanya, itu bukanlah Easter, tetapi adalah Passover. Nah, saya mencoba mengambil di dalam kamus Webster, apa arti Passover di sini? Passover adalah mengambil dari dua kata pass dan over. Jadi Passover ini adalah dilewati, diabaikan, to ignore in passing. Atau kali arti berikutnya adalah to pay no attention, to claim off. Artinya tidak diperhatikan untuk diminta atau diklaim. Jadi Passover bisa dibilang adalah dilewatkan, diabaikan, tidak dituntut. Itu adalah arti kata Passover. Nah, lalu bagaimana dengan dalam bahasa Ibrani? Ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata Paskah adalah Pesach, yaitu artinya adalah kurban Passover. Karena kurban, kita dilewatkan. Karena kurban, maka tidak dituntut. Animal victim of Passover, mirip ya. Lalu Festival of Passover ini adalah perayaan Paskah. Nah, lalu kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, tentu ditulis dengan bahasa Yunani. Maka Paskah itu sebenarnya adalah arti atau kata yang langsung diserap dari bahasa Yunani, Paskah, yaitu kurban Paskah, domba Paskah, perjamuan Paskah, dan perayaan Paskah. Jadi kira-kira ini adalah beberapa istilah yang perlu kita paham terlebih dahulu. Jadi dari poin pertama ini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan kata yang alkitabiah harusnya adalah Happy Passover atau Passover, Paskah. Jadi bukan Easter. Oke, saya tidak mau terlalu bahas mengenai istilah ini karena kalau sesuai Anda browsing, searching, Anda streaming, Anda bisa melihat berbagai macam perdebatan. Tapi yang beban saya adalah mari kita melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai Paskah dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap Paskah. Baik. Kata Paskah pertama kali adalah dimulai dari Keluaran pasal 12. Saudari,
latar belakang dari Keluaran pasal 12 ini adalah waktu itu bangsa Israel sedang ada di dalam penawanan di Mesir. Allah memanggil bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, supaya bangsa ini yang adalah umat Allah bisa beribadah dan melayani Tuhan Allah mereka. Tetapi Firaun sebagai raja Mesir tidak mengizinkan, mengeraskan hatinya berkali-kali. Meskipun Tuhan sudah mendatangkan tulah demi tulah. Maka sampai pada puncaknya, Allah akan mendatangkan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung laki-laki akan meninggal pada malam. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Saudari, saya ketika merenungkan latar belakang ini, mengapa dituliskan anak sulung laki-laki? Pada zaman dulu, baik orang Mesir maupun orang Israel, anak sulung laki-laki adalah pengharapan. Anak sulung laki-laki adalah yang diberi tanggung jawab besar, yang diharapkan, yang dipercayakan. Maka tulah yang ke-10 ini menunjukkan penghakiman Allah kalau mencapai pada bangsa Mesir. Penghakiman ini menunjukkan bahwa apa yang dimiliki oleh bangsa itu semuanya adalah sia-sia. Karena pengharapan mereka akan binasa. Kepercayaan mereka akan binasa. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka percayakan, apa yang mereka nantikan, apa yang mereka investasikan, semuanya akan lewat binasa. Jadi di dalam tulah yang ke-10 ini menunjukkan penghakiman Allah yang menyingkapkan bahwa hidup manusia adalah sia-sia. Inilah yang menjadi latar belakang dari Paskah. Nah, mari saudari, sebelum kita masuk ke dalam ayat demi ayat dari Keluaran pasal 12 ini, mulai dari 1 sampai 11 nanti, maka saya ingin mengajak kita terlebih dahulu melihat bagaimana wahyu dalam perjanjian baru mengajarkan kita. Atau saya bisa dengan kata lain, marilah kita belajar dari Paulus dalam membaca Alkitab. Bagaimana Paulus membaca kitab Keluaran? Maka Paulus menjelaskannya di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya ingin mengajak kita baca dulu. Sesuai Anda kalau membawa Alkitab, Anda boleh mencatat karena ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan baik-baiknya. Salah satunya adalah 1 Korintus pasal 5 ayat 7 ini. Di dalam bahasa Indonesia memang ada sedikit ya terus terang dalam menerjemahkannya. Di sini dikatakan, buanglah ragi yang lama itu. Ini adalah Paulus berkata, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi di dalam ayat ini dikatakan Kristus itu adalah anak domba Allah yang telah disembelih. Namun mari kita lihat di dalam tulisan aslinya ya. Kita lihat dalam Alkitab versi King James di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, for even Christ our Passover. Jadi ini tidak mengacu hanya kepada anak domba Paskah. Tetapi di dalam Alkitab bahasa Inggris, bahkan di dalam bahasa aslinya, yang dikatakan Kristus adalah Paskah kita. Ya, saya bukakan ya. Nah, di sini adalah Paskah, ya, mengacu kepada keseluruhan dari Paskah. Tidak hanya mengacu kepada anak domba. Jadi, saya bisa berkata bahwa terjemahan langsung dari 1 Korintus pasal 5 ayat 7b seharusnya adalah sebab Paskah kita, yaitu Kristus. Atau sebab Kristus adalah Paskah kita.
Jadi saudari, kita melihat bagaimana Paulus dia membaca Keluaran pasal 12. Paulus mengambil sebuah kesimpulan. Paulus membantu kita melihat bahwa Kristus adalah Paskah kita. Maka daripada itu, setiap kali kita membaca mengenai Paskah, kita tidak boleh lupa bahwa Paskah bukannya sekadar sebuah perayaan. Paskah bukan sekadar sebuah festival. Paskah bukan sekadar hanya peringatan, tapi Paskah adalah Kristus. Paulus sendiri berkata bahwa Kristus adalah Paskah kita. Jadi ini bukan sebuah celebration, ini bukan sebuah festival. Paskah mengacu kepada persona yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita sama-sama dengan sudut pandang yang diajarkan Paulus ini. Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang 12, ketika membahas mengenai Paskah, maka ada beberapa item yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita merenungkan menurut sudut pandang dari Paulus, kita akan melihat sungguh Paskah adalah Kristus. Baik, saya ajak kita membaca terlebih dahulu pelan-pelan ayat 1 sampai ayat 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakan. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perut. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Ini adalah porsi ayat menceritakan mengenai Paskah bagi Tuhan. Saudara, di dalam 11 ayat ini, ada beberapa item yang harus menjadi perhatian kita. Tentu yang pertama adalah anak domba. Kalau kita melihat Yohanes ketika melihat Tuhan, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus adalah anak domba. Bagaimana bisa membuktikan? Mari kita lihat. Sebenarnya, mulai dari Keluaran pasal 12, kita sudah melihat bagaimana nubuat mengenai anak domba Paskah. Pertama adalah dikatakan bahwa pada tanggal 10, jadi pada hari yang ke-10,
Mereka harus mengambil seekor anak domba. Kemudian, di dalam ayat berikutnya dikatakan, domba itu mereka harus kurung sampai hari yang ke-14. Artinya selama 4 hari. Dari hari ke-10 sampai hari ke-14 ada 4 hari. Barulah disembelih. Hal ini sama dengan ketika Tuhan Yesus ditangkap. Maka Tuhan diuji selama 4 hari. Dan Tuhan disalibkan pada hari ke-14. Jadi, sesudah kita melihat di dalam Keluaran pasal 12, anak domba di sini adalah sebuah lambang dari Kristus. Haleluya! Kristuslah domba Paskah kita. Dan kita bisa lihat ciri berikut. Anak domba ini jantan, tidak bercela, berumur setahun. Artinya apa? Jantan. Artinya dia adalah yang menanggung kita. Dia yang bertanggung jawab bagi kita. Tidak bercelah. Dia sama sekali tidak ada noda. Tuhan ketika diuji dari segala macam sisi. Sampai Pontius Pilatus berkata dia mencuci tangan. Karena dia tahu orang ini tidak bersalah. Dialah anak domba yang tidak bercela itu. Berumur setahun menunjukkan domba ini masih segar, masih baru, belum dipakai untuk pekerjaan keras yang lain. Ini menunjukkan Tuhan Yesus di atas bumi. Dia tidak mengerjakan yang lain selain hanya bagi kehendak Bapa. Dialah anak domba itu. Dia disembelih bagi kita. Saudari, ini adalah pandangan yang harus kita lihat, yang seperti Paulus katakan, bahwa Kristus adalah Paskah. Jadi pada waktu itu, ketika Allah hendak menghakimi Mesir, maka di atas umat Allah perlu menyiapkan anak domba. Demikian juga hari ini, penghakiman Allah atas dosa manusia hanya bisa diselamatkan kalau kita punya anak domba Allah. Karena hanya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu anak domba ini perlu disembelih. Dan item yang kedua adalah darahnya. Darahnya perlu dibubuhkan di kedua tiang pintu dan di ambang atas. Ini menunjukkan darah ini menutupi. Darah ini adalah menjadi jalan keselamatan. Darah ini ada di depan pintu jalan masuk. Haleluya, saudara. Sungguh, Paskah yang sejati adalah karena ada Kristus sebagai anak domba. Darahnya yang telah membasuh bersih kita. Oleh karena darahnya lah pada waktu itu, ketika malaikat mau datang, melewati rumah. Ketika malaikat mau datang, dia pass over. Dia Paskah rumah itu. Karena apa? Karena ada darah anak domba. Darah yang dibubuhkan di kedua tiang dan ambang pintu. Oh, haleluya. Hari ini terhadap kita juga sama. Kita hari ini adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang di-pass over. Kita adalah orang yang di-Paskah. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba. Darahnya telah membasuh bersih kita. Sehingga penghakiman Allah pass over dari kita. Puji Tuhan. Inilah Paskah yang sejati. Setiap kali kita mengingat Paskah, haruslah kita berkata, Tuhan, terima kasih. Semuanya bukan kuat gagah, semua bukan kebaikan, semua karena darah Yesus. Hanya karena darahnya, penghakiman Allah pass over pada kita. Inilah Paskah. Lalu, keselamatan pada waktu itu juga tidak hanya karena darah, tetapi keselamatan itu adalah
Yang semua yang ada di dalam rumah. Ini menunjukkan rumah itu juga adalah keselamatan. Semua orang kalau ada di dalam rumah itu, maka dia diselamatkan. Anak sulung laki-laki dalam rumah itu tidak akan mati. Menunjukkan ada pengharapan. Karena Paskah, maka hidup kita menjadi hidup yang penuh pengharapan. Saudari, setiap kali kita mengingat Paskah, harusnya kita penuh dengan ucapan syukur. Harusnya kita juga penuh dengan bergairah. Harusnya kita bangkit kembali mengasihi Tuhan kita. Kenapa? Karena oleh Dia, hidup kita menjadi penuh pengharapan. Anak sulung di dalam rumah itu tidak mati. Hari ini, saudari, keselamatan itu tidak hanya karena anak domba, tidak hanya karena darah, juga adalah rumah. Rumah ini di mana, saudari? Rumah ini tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Karena Kristus adalah Paskah kita. Itulah sebabnya Yohanes pasal 15 dikatakan, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari, satu-satunya keselamatan kita ada terkala kita berlindung di bawah dalam Tuhan. Dialah gunung batu. Dialah kota perlindungan. Dialah rumah yang di depan pintunya ada darah. Hari ini, saudari, satu-satunya jalan kita mengerjakan keselamatan kita adalah tinggallah di dalam Tuhan. Setiap hari kita perlu senantiasa tinggal di dalam Dia. Kemudian, saudari, saya lanjutkan karena waktu. Tidak hanya perlu ada anak domba, tidak hanya perlu ada darah, tidak hanya perlu ada rumah, juga mereka perlu makan daging anak domba. Sesuai Tuhan berkata, dagingku adalah makan. Ini menunjukkan hari ini, saudara, keselamatan kita adalah melalui kita setiap hari perlu makan Tuhan, perlu menikmati Tuhan. Bagaimana caranya? Pada waktu di masa kitab Injil, murid-murid mendengari mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang bisa dapat menerima? Tapi apa kata Tuhan? Dalam Yohanes pasal 6 Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepada adalah roh dan air. Artinya bagaimana kita bisa memakan Tuhan? Kita perlu makan firman Tuhan. Setiap hari kita perlu menikmati firman Tuhan. Hari ini Tuhan telah terus menjadi makanan bagi kita. Kita perlu terus-menerus makan firman Tuhan. Saudari, jangan pakai waktu kita makan yang lain. Makan yang lain tidak akan menyelamatkan kita. Kita perlu memakai waktu kita. Makanlah firman Tuhan. Tak perlu seperti Nabi Yesaya berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan, aku menikmati. Saudari, setiap hari kita perlu makan firman Tuhan. Jangan terlalu banyak waktu kita makan sosial media. Jangan terlalu banyak waktu makan iklan-iklan yang lain. Pagi-pagi bangun. Datanglah pada Tuhan. Dialah mana yang turun dari surga. Dialah makanan kita, dialah daging itu. Dia membuat kita makin makan, dia makin kuat kita. Tuhan berkata, barang siapa yang memakan aku, dia akan hidup oleh aku. Saudari, Paskah yang sejati bukanlah sebuah festival, bukanlah sebuah perayaan, tapi Paskah menjadi nyata di dalam hidup kita. Satu, yaitu kalau kita tetap berlindung di bawah darah Tuhan. Artinya kita mengaku bahwa kita adalah orang dosa. Kedua adalah kita tetap menjaga hidup kita tinggal di dalam Tuhan, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketiga adalah kita perlu makan Tuhan setiap hari. Menikmati. Ini baru namanya Paskah. Kemudian berikutnya adalah roti tidak beragi. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil, kita melihat ragi mengacu kepada dunia, mengacu kepada kemunafikan. Maka ketika kita makan
Tuhan. Kita juga perlu makan daging panggang itu bersama dengan roti tidak beragi. Artinya kita perlu makan firman Tuhan dan membuang kemunafikan. Apa yang terjadi di atas orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi? Mereka menikmati Taurat Tuhan, tapi mereka menambahkan dengan kemunafikan. Karena itu karena itu Tuhan berkata, kita perlu meninggalkan ragi orang Farisi. Kita perlu meninggalkan segala kemunafikan. Kita perlu dengan hidup dengan sederhana, dengan murni, dengan bersih di depan Tuhan. Perlu membuang segala kemunafikan, perlu membuang segala dunia. Kita perlu hanya menikmati Tuhan. Dan tidak hanya makan roti tidak berarti. Perlu makan sayur pahit. Artinya ketika makan rasa pahit. Ketika kita makan Tuhan, kita menyadari, menyesali. Kita orang dosa. Kita menyesali. Jangan jadi orang Kristen tobat kumat. Kita harus menjadi orang Kristen. Kalau kita menerima Paskah, kita harus menjadi orang Kristen yang bersyukur pada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, menikmati Tuhan, dan meninggalkan segala kemunafikan, segala dunia, serta bertobat sungguh-sungguh. Tidak kumat, tidak hanya sekedar lip service. Oh Tuhan ampuni aku, besok melakukan dosa. Perlu ada penyesalan yang tuntas. Perlu ada pemberesan yang tuntas di bawah terang. Inilah sayur pahit. Saudari, inilah Paskah bagi Tuhan. Ketika kita menikmati semua, maka kita perlu memiliki sikap yang tepat. Kita menikmati Paskah ini akan ada hasil dari menikmati Paskah. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-11. Dia berkata, dan beginilah kamu memakan. Pinggangmu berikat. Kasut pada kakimu. Tongkat di tanganmu. Ada 3 hal. Bagaimana cara bangsa Israel makan Paskah? Bagaimana mereka melakukan Paskah? Pinggangnya berikat. Artinya mereka bersiap sedia. Karena mereka akan segera berjalan. Mereka akan segera keluar dari tanah Mesir. Ini menunjukkan sesuatu kehidupan orang Kristen. Kita yang mengalami Paskah. Hidup kita bukan sekedar Tuhan menyelamatkan kita, lalu kita tinggal tunggu masuk surga. Hidup kita adalah sebuah perjalanan peperangan. Kita perlu pinggang kita berikat. Berjaga-jaga. Bukan menjadi orang Kristen yang kendor. Bukan menjadi orang Kristen yang malas. Bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan. Kita perlu punya sebuah sikap. Berikat pinggang. Berjaga-jaga. Tidak kendor. Ya, ikat pinggang. Laki-laki kalau pakai ikat pinggang, supaya celananya kedodoran. Supaya dia bisa berjalan dengan baik. Saudari, ini harusnya menjadi sikap hasil kita. Karena itu Paskah bukan sebuahnya perayaan, bukan. Paskah adalah mengubah hidup kita. Paskah mengubah selera kita. Paskah membuat kita hidup berjaga-jaga. Menjadi orang yang bersiap sedia. Lalu kasut pada kakimu, artinya berjalan. Berjalan. Ingat latar belakang dari Keluaran pasal 12. Yaitu Allah memanggil bangsa Israel supaya bangsa Israel pergi keluar dari Mesir, melayani Allah, beribadah kepada Allah. Hari ini sesuai hari-hari kita. Perjalanan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan kita. Adalah untuk beribadah kepada Tuhan kita. Jangan terbalik, saudara. Jangan jadi orang Kristen mingguan. Berjalan hanya di hari Minggu. Hari yang lain berjalan menurut kesenangan. Kita berpelesiran di dunia. Tinggal di dalam Mesir.
Ini menunjukkan kita belum mengalami realitas Paskah. Paskah belum nyata bagi kita. Paskah masih hanya sebuah festival luar. Sebuah perayaan luar. Kalau kita adalah orang yang mengalami Paskah, maka satu, kita hidup berjaga-jaga di depan. Kedua, kita menempuh satu perjalanan. Perjalanan kita adalah tidak lain pergi ke gunung, melayani Tuhan, beribadah pada Tuhan, dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Lalu yang ketiga adalah tongkat di tangan. Ini menunjukkan ketika pada zaman dulu mereka mau melakukan perjalanan cukup jauh, setiap orang membawa tongkat. Saudari, Paskah adalah membawa kita kepada satu perjalanan, satu kehidupan yang normal. Saudari, ingat, sejak Paskah itu, maka bangsa Israel mereka menempuh perjalanan musafir. Mereka berjalan, berkemah dari satu tempat ke satu tempat, sampai mereka mencapai tanah Kanaan. Ini harusnya menjadi kehidupan kita orang Kristen. Perjalanan kita adalah hanya melintas, melewati bumi. Kita bukan menjadi yang berakar di atas dunia. Kita hanya melewati. Kita harus memakai tongkat. Berjalan. Berjalan untuk Tuhan kita. Berjalan. Sesuai ini yang akan kita bahas mulai nanti hari Rabu. Yaitu berjalan menempuh satu kehidupan orang Kristen yang normal. Saudari, inilah Paskah. Inilah Paskah. Paskah harusnya menghasilkan prajurit Allah. Paskah harusnya menghasilkan orang Kristen yang normal. Paskah bukan hanya sekedar sebuah perayaan. Minggu depan kalau Tuhan memimpin, saya memang merencanakan akan melihat Paskah di dalam Perjanjian Baru. Tapi saya masih terus tanya Tuhan ya. Tapi malam ini mari kita melihat. Paskah bagi Tuhan bukan hanya sebuah perayaan. Ketika Tuhan meminta untuk diperingatkan, ini adalah supaya mengajarkan generasi-generasi yang akan datang. Mereka melihat bahwa hidup mereka adalah bagi Tuhan. Paskah itu adalah Kristus itu sendiri. Karena itu, saudari, setiap hari, mari kita membangun satu jenis kehidupan. Yaitu satu, hidup di bawah naungan darah Tuhan. Kita harus sadar, kita orang berdosa. Keselamatan itu karena ada darah Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita perlu tinggal di dalam Tuhan sebagai rumah. Bersandar pada Dia. Tinggal, memiliki persekutuan dengan Dia. Bahkan persekutuan dengan setiap orang di dalam rumah. Di dalam gereja hari. Kita nggak bisa jadi orang Kristen individu. Kita harus di dalam rumah. Dan satuan keselamatan itu adalah rumah, keluarga. Kita perlu bersama keluarga kita, anak istri kita, sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Kita harus bangun mesbah keluarga kita. Bawalah anak-anak kita, bawalah istri kita, datang pada Tuhan. Di dalam rumah ini ngapain? Di dalam rumah ini mereka makan daging. Ajaklah anak-anak kita, ajaklah istri kita. Makan firman Tuhan. Ya, saya juga berlatih hal ini. Ya, istri saya bersama dengan saya bergantian. Kita mengajak anak-anak kita membaca Alkitab. Mengajak anak-anak kita membangun mesbah keluarga. Di sana kita berdoa. Di sana kita memuji Tuhan. Meskipun anak-anak masih kecil, mereka bisa memuji Tuhan. Anak saya yang masih kecil. Yang paling besar masih umur 11 tahun. Yang kedua umur 5 tahun. Yang ketiga umur 3 tahun. Tapi setiap hari kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Supaya apa? Menikmati daging. Dipanggang. Lalu makan roti tidak beragi. Tidak membawa unsur dunia ke dalam rumah. Tidak membawa unsur-unsur kemunafikan di dalam rumah. Kita menjadi orang tua harus menjadi teladan. Jangan munafik. Jangan bermuka dua. Maka akan ada keselamatan di dalam satu rumah. Lalu kita juga perlu menunjukkan, mengajar anak-anak kita sendiri, makan sayur pahit, artinya ada pertobatan.
ada perubahan yang nyata, ada penyesalan yang mendalam, sehingga membuat kita menghasilkan kita menjadi orang yang berjaga-jaga, berjalan dengan kuat. Makin berjalan, makin kuat. Dan kita menempuh satu kehidupan orang Kristen yang normal. Puji Tuhan, saudari, saya mengakhiri dengan perkataan kesimpulannya. Setelah bangsa Israel melewati Paskah, di sanalah mereka mengalami awal perjalanan. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati Laut Merah. Mereka benar-benar dipisahkan dari Mesir. Dan mereka berjalan 40 tahun di padang. Di sana Allah mengubah mereka. Mengubah selera mereka. Mengubah cara hidup mereka. Sehingga mereka sepenuhnya ketika masuk ke dalam tanah Kanaan menjadi umat milik Allah. Puji Tuhan, saudari, inilah Paskah bagi kita. Inilah Paskah bagi Tuhan. Semoga melalui pengenalan ini, semoga melalui sharing malam, semoga melalui pemberitaan malam, kita bangkit, berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau menempuh hidup yang benar, yang berjalan, menjadi prajurit Allah, menempuh perjalanan kehidupan orang Kristen yang normal. Baik, persekutuan saya sampai di sini. Ya, mengenai perjalanan kehidupan orang Kristen normal, kita akan membahas pada Bible Study hari Rabu malam. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdoa.